Katanya SMK itu siap kerja. Lalu, kenapa yang paling banyak menganggur justru lulusannya? Data BPS menunjukkan lulusan SMK masih menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Ini bukan sekadar angka. Ini indikasi employability crisis. Di tahun 2026, Indonesia menghadapi percepatan industrial transformation. Automasi dan digitalisasi menciptakan skills gap yang semakin lebar. Programming and Match seharusnya mencegah structural mismatch antara pendidikan dan industri. Namun, tingginya pengangguran menunjukkan adanya policy implementation gap. Fenomena ini menguji sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kompetensi tidak berbanding lurus dengan akses kerja, keadilan sosial dipertanyakan. Lalu, di mana mata rata yang terputus? Sebagai pusat pengembangan mutu, BOE pasti sudah merancang kurikulum dan melatih guru dengan standar industri terbaru. Namun mengapa secara sosial lulusan SMK masih mendominasi angka pengangguran? Di mana letak mata rantai yang terputus? Ya, kalau kita bicara masalah pengangguran ya, itu banyak faktor. Terkait dengan siswa banyak menganggur ya, dengan pembelajaran di SMK, itu bisa jadi ketika mereka Bapak Ibu guru dilatih di sini dengan teknologi yang mungkin setara dengan industri, skala menengah atau skala besar, skala tinggi ya. Itu bisa jadi ketika dilatih di sini kembali ke sekolah sarana prasarananya tidak memenuhi di sekolah. Tidak ada mesinnya, tidak ada alatnya, sehingga banyak kompetensi yang sifatnya susah ditransfer ke siswa karena alatnya nggak ada. Itu memang sering terjadi seperti itu. Itu bisa jadi menjadi salah satu penyebab siswa lulusan SMK itu mengalami gap teknologi, ya penerapan teknologi di bidangnya masing-masing. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu 8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat employability lulusan SMK masih belum optimal, padahal pendidikan tersebut dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Menurut data Kata Data, hanya 56% lulusan SMK bekerja sesuai bidangnya, sedangkan 44% bekerja di luar bidang. Kondisi ini merupakan adanya skill mismatch antara kompetensi lulusan dan pekerjaan yang tersedia. Kedua grafik saling berkaitan. Ketidaksesuaian kompetensi dapat menghambat penyerapan kerja lulusan, sehingga berkontribusi pada tingginya pengangguran. Hal ini menandakan bahwa keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri, labor market alignment, belum sepenuhnya tercapai. Jadi, penyerapan lulusan SMK masih rendah karena keselarasan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kerjasama dengan dunia industri serta pembelajaran berbasis praktik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan di masa depan. Dulu, industri cukup membutuhkan operator terampil pada satu mesin. Kini, industri memasuki era cyber physical system. Tanpa pembaruan cepat, terjadi obsolescence kompetensi bahkan sebelum siswa lulus. Hal yang paling penting untuk siswa SMK ya, termasuk guru ya, guru di situ basic skill itu paling penting sebetulnya. Kalau SMK itu disuruh mengejar teknologi industri, nggak akan kerja, ya nggak akan kerja. Karena kecepatan mereka sangat cepat. Karena orientasinya bukan akademis, orientasinya adalah masalah keuntungan ekonomi dan sebagainya. Sehingga basic skill itu penting bagi lulusan SMK. Karena dengan basic skill yang mumpuni, yang bagus,
mereka itu bisa beradaptasi dengan baik meskipun teknologinya terjadi perubahan. Tapi pada prinsipnya, teknologinya itu sama, ya, sama. Sehingga apa yang diperluin untuk siswa SMK itu kemampuan basic skill ditingkatkan. Link and Match tidak cukup berhenti pada MOU. Ia harus menjadi kolaborasi nyata dan berkelanjutan. Tanpa pembentukan karakter, pendidikan hanya menghasilkan operator, bukan inovator. Kalau melihat ironi angka pengangguran ini, apakah sistem link and match kita sudah benar-benar berjalan secara organik atau sebenarnya baru sebatas kesepakatan di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan? Ya, banyak yang, kalau menurut saya sih banyak yang masih sebatas MOU ya. Jadi indikator yang paling terlihat itu kalau sudah link and match secara organik itu lulusan SMK ya terserap di industri mitranya ya. Sebagian besar lulusannya itu terserap di situ. Misalkan ada kelas industri nih, ada sekian orang, minimal separuh lah terserap di situ. Itu berarti sudah secara organik. Itu link and match jalan. Tapi kalau hanya sekedar untuk samaan kurikulum, kemudian magang, ya itu masih belum. Kalau sebagai praktisi yang paling paham standar industri, apa pesan kritis bagi kami agar tidak hanya menjadi angka dalam statistik pengangguran setelah lulus nanti, Pak? Ya. Supaya tidak masuk daftar statistik pengangguran. Ya, soft skill itu lebih disukai industri. Karena apa? Membentuknya soft skill itu lebih lama dibandingkan hard skill. Ya. Kalau membuat program sekarang bantukan AI aja bisa. Iya. Tetapi kalau soft skill, Anda bagaimana berbuat jujur, ya, jujur, Tanggung jawab. kemudian bertanggung jawab, berkomunikasi, dan kerja tim. Ya, kerja tim. Itu kalau nggak dilatih sejak awal di SMK, itu akan berat nanti. Nah, perusahaan banyak mengarah ke situ. Bagaimana Anda berkomunikasi, ya, berkomunikasi, berkolaborasi, bertanggung jawab, ya, ya. Kemudian apa lagi? Disiplin. Nah, disiplin. Nah, ya. Baru mengarah ke apa? Bernalar kritis, harus kreatif. Itu. Nah, sehingga soft skill itu yang menjadi nilai plus di samping ijazah kami, di samping sertifikat pelatihan. Itu soft skill itu ya. Tadi pendidikan karakter atau soft skill itu penting. Kemudian basic skill, yes. Kemudian juga mengejar atau mempelajari teknologi yang sedang berlaku di masyarakat sekarang. Jer basuki mawa beo. Tegesipun saben kasil mesti kedah wonten usaha. Ing babagan sekolah lan padamelan boten cekap namung rancang. Nanging kedadipun lampahi kanthi temen lan tanggung jawab. Menawi sedaya pihak sregep lan serius, hasilipun mesti langkung sae.